seorang suami. Hal ini miris, Bu. Sejarah sirah nabawiyah hampir hilang. Suami kita bekerja di luar sana, kita datang, suami kita datang, sudah no komen. Mau gimana kek, mau apa. Bahkan mirisnya terlontar seorang wanita gender, aku kan capek juga ya, aku kan juga bekerja. Padahal tugas wanita bukan untuk mencari nafkah. Tugas wanita yang mutlak adalah melayani suami. Agar tidak mengurangi pahala kita, pahala panjenengan sebagai seorang wanita karir, maka akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah untuk menghormati suami jangan sampai diabaikan. Saya yakin kalau ibu-ibu ini berbeda dengan ibu-ibu yang di luar sana, pasti sambutannya sudah sangat luar biasa. Berbeda dengan kami. Kalau ibu-ibu yang di luar sana, wah kemarin malam saya di Solowogo Bungatanku, celo usada mulai laku detik sabus. Justru itulah bentuk keberkahan kita agar membawa kita menjadi wanita yang mendapatkan ridhonya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dulu ketika Rasulullah belum dilahirkan, Bu, wanita ini tidak ada artinya. Zaman jahiliyah. Kenapa tidak ada artinya? Di zaman jahiliyah seorang wanita itu adalah statusnya hamba sahaya, budak sebelum Nabi dilahirkan. Jahiliyah. Kenapa maksudnya budak? Dulu aturan budak tidak sama dengan sekarang. Aturan budak, misal dalam satu rumah majikan ada seorang tuan, kemudian tuan itu memiliki 4 anak laki-laki, maka hukumnya ketika itu budak perempuan itu boleh digauli oleh majikan dan anak-anaknya. Nauzubillah min dzalik. Betapa mirisnya, Bu, coba bergantian harus dilayani. Dan itu boleh ketika itu. Sama sekali tidak ada artinya derajat seorang wanita. Jahiliyah ketika Rasul dilahirkan. Kenapa zikru maulidi bukan khol Nabi? Karena di penghujung lahirnya Rasulullah, disitulah kemerdekaan umat. Nggak ada kan khol akbar Nabi Muhammad, nggak ada. Yang ada zikru maulidir Rasul. Kalau khol akbar itu masyayikh, para ulama. Khol syekh siapa, kholnya kiai siapa, kholnya siapa. Tapi kalau Nabi zikru maulidi, kenapa? Karena awal kelahiran tanggal 12 itulah rahmatan lil alamin. From the darkness to the lightness. Dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang. Minadz dzulumati ilan nur, khususnya bagi kaum wanita. Setelah Nabi lahir, membawa risalah, membuat syariat baru, bahwasanya seorang wanita itu harus diangkat derajatnya. Perjuangan Rasulullah ketika itu memerdekakan beberapa hamba sahaya. Sampai ketika itu Nabi membuat aturan, membuat syariat yang sampai saat ini masih dikerjakan oleh umat Islam. Apa aturannya? Siapapun laki-laki yang ingin menggauli seorang perempuan, maka lakukanlah ijab qabul, qubiltum nikaha wa tazwijah, dan bayarlah maharnya, baru boleh tidur bareng. Hal ini mari tetap kita jaga, Bu. Anak-anak kita, peserta didik kita, jangan sampai terombang-ambing dengan anak namanya perubahan zaman, era digitalisasi 5.0, gadget di mana-mana, suatu hal yang tidak layak untuk dilihat oleh anak-anak kita. Mereka vulgar, sesuatu hal yang belum waktunya untuk dinikmati, mereka memaksa untuk menikmati. Kita sebagai seorang ibu, ayo, perjuangan Rasulullah yang dulu memperjuangkan kita jangan sampai terkikis, karena sekarang adalah sudah akhir zaman. Siapa yang bertugas adalah kita sebagai seorang ibu, karena an-nisa'u imadul bilad, wanita adalah tiang negara. Kalau wanitanya
rusak, generasi mudanya kehormatannya hancur, maka negara pun itu juga akan hancur. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian tidak berhenti di sana, Nabi memperjuangkan kita sampai mengangkat nama kita dan mengabadikannya dalam mushaf, dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nisa, yang mana isinya mengangkat derajat kaum wanita. Maka wajib seorang wanita itu berterima kasih kepada Rasulullah. Bagaimana wujud terima kasih kita? Adalah selain dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi, kita juga memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Karena kalau nggak ada Nabi, kita tidak mungkin bisa berdiri tegak seperti ini. Nasib kita tetap menjadi seorang hamba sahaya, seorang budak, seorang pembantu, yang mana kehormatan kita mudah untuk dihina. Nauzubillahi min dzalik.